Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton. Menyikapi polemik yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi oleh salah satu calon gubernur terkait dengan pernyataan Bapak Nur Alam ketika menyampaikan narasi kepada publik tentang kesutraannya yang dianggap seolah-olah merupakan satu hal yang menyudutkan ataupun dianggap rasis. Menurut saya ini salah alamat, ya, terlalu dipaksakan dan juga merupakan satu bentuk intimidasi politik yang dilakukan oleh tim ASR. Mohon maaf, ASR ini bukan orang lain, sahabat baik juga dengan saya, senior saya. Tetapi kalau berbicara tentang apa yang disampaikan Pak Nur Alam, saya tidak menyalahkan karena seorang Nur Alam, mantan gubernur, seorang tokoh Sulawesi Tenggara, dia berbicara tentang harga diri, hakikat dan martabat kedaerahan Sulawesi Tenggara. Saya perlu menjelaskan, lahirnya Provinsi Sulawesi Tenggara itu terjadi tahun 1964. Dari dulu Sulawesi Tenggara ini merupakan bagian daripada Sulawesi Selatan, jadi Sulsel-Rat. Kenapa lepasnya Sulawesi Tenggara berdiri sendiri tahun 1960-an? Ada salah satu tokoh Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Laudem Manarva. Beliau sempat pernah mencalonkan diri sebagai wali kota di Makassar saat itu. Tapi muncul isu kedaerahan yang seperti disampaikan, bahwa kenapa harus orang dari luar daerah yang memimpin Makassar. Nah, itulah yang membuat tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara saat itu, mereka melaksanakan konsolidasi, berembuk untuk membuat satu gerakan memisahkan diri, membuat daerah otonom baru, yaitu Sulawesi Tenggara, sehingga dicetuskan tahun 1964 Sulawesi Tenggara berdiri. Dan saat itu kita tidak bisa menyalahkan warga Makassar yang menolak kehadiran Laudem Manarva. Tidak bisa kita salahkan, karena ini pantas masyarakat menolak. Kenapa? Kenapa putra daerah lain yang memimpin daerah kita? Karena ini menyangkut kedaerahan. Ini penting dipimpin oleh daerah orang putra daerahnya sendiri. Nah, sekarang hari ini di Sulawesi Tenggara ini dibentuk dalam satu gugusan wilayah yang mana di dalamnya adalah istilahnya 4 pilar yang mendiami masyarakat asli Sulawesi Tenggara. Siapa itu? Mulai dari Sebutowati, Morenene, kemudian Muna, kemudian Buto. Disebutnya 4 pilar. Itu aslinya penduduk masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari ini kalau itu dipersoalkan, sebenarnya hal yang sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena yang dibahas oleh Bapak Nur Alam bukan membenci suku-suku lain, tidak, tetapi mengingatkan kepada, memberikan edukasi kepada warga masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa ini daerah kita yang harus kita besarkan, yang dititipkan oleh pewaris-pewaris kita dulu pada saat membentuk Sulawesi Tenggara ini, bahwa Sulawesi Tenggara ini harus dipimpin oleh orang-orang, dikelola oleh orang-orang putra daerah asli. Dan tidak salah kalau beliau mengingatkan warganya untuk menanamkan rasa cinta ke daerahnya, ke Sulawesi Tenggara-nya, bahwa ini daerah kita yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang ada di bumi Anoa ini. Jangan sampai salah kita mengambil kebijakan harus dipimpin oleh orang yang bukan daerah kita, yang tidak tahu kultur budaya kita, budaya Sulawesi Tenggara yang 4 pilar tadi. Jadi kembali lagi, saya secara pribadi menyadarkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menyikapi polemik ini dengan bijak. Saya perlu ingatkan ketika Pak Nur Alam juga menjadi pemimpin atau sebagai gubernur di Sulawesi Tenggara, banyak pejabat-pejabat eselonnya beliau tidak memilih sukunya dari mana saja. Orang-orang yang dianggap tetap untuk itu menduduki jabatan itu termasuk dari saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Orang-orang asli Sulawesi Selatan yang menjabat menduduki posisi eselon-eselon itu sangat banyak. Jadi beliau tidak melihat perbedaan suku, berarti orang yang punya kompeten. Jadi untuk menentukan pemimpin daerah itu akan lebih tepat pemimpin itu berasal dari daerah itu sendiri. Ini daerah, bukan Jakarta. Kalau Jakarta itu adalah pusat daripada Indonesia. Jadi semua etnis bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin di Jakarta sebagai ibu kota. Untuk di daerah sangat tidak elok, sangat tidak tepat kalau harus dipaksakan orang dari daerah lain memimpin daerah itu.
ini ada harus budaya rasa malu juga, karena daerah yang besar kalau tidak dipimpin oleh putra daerah sendiri juga akan dipertanyakan apa tujuan orang lain datang memimpin di daerah yang dimaksud. Ayo masyarakat Sulawesi Tenggara, mari sama-sama kita bersatu agar Sulawesi Tenggara dengan istilah sebutan 4 pilarnya itu menjadi satu kekuatan dan harus dipimpin oleh putra daerah dari 4 pilar tersebut. Saatnya kita bangkit dan bersatu untuk kemajuan Sulawesi Tenggara yang lebih maju.